Kalau dibandingin dari tahun 2023, mereka tuh dapetin 5 triliunan. Ya bayangin aja, dari 5 triliun drop ke 1 triliun. Berasa banget sih. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya kenapa bisa turun kayak gitu? Sebenarnya ini gara-gara tidak lain tidak bukan karena isu mengejutkan tengah mengguncang PT Gudang Garam setelah beredarnya sebuah video perpisahan karyawan di pabrik rokok Tuban, Jawa Timur tersebut. Video yang viral di media sosial itu menarasikan suasana pilu para pekerja yang sudah puluhan tahun mengabdi namun harus menghadapi PHK. Publik semakin menyoroti kabar PHK massal ini karena muncul berbarengan dengan laporan keuangan semester 1 2025 yang menunjukkan penurunan drastis. Laba bersih perusahaan anjlok hingga 87%, sementara pendapatan dan keuntungan juga terkoreksi signifikan. Tidak butuh waktu lama, kabar ini memicu gelombang komentar netizen yang budiman. Banyak yang terkejut melihat perusahaan sebesar Gudang Garam bisa goyah. Sebagian menyalahkan kebijakan cukai yang dinilai memberatkan industri. Sementara lainnya merasa iba dengan nasib para karyawan. Ada pula yang menilai PHK ini bukan hanya memukul pekerja, tapi juga merembet ke petani tembakau dan ekosistem perdagangan rokok legal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Momen sedih saat ribuan karyawan PT Gudang Garam diduga kena PHK massal. Ada yang sudah 14 tahun bekerja. Kabar PHK massal ini sontak menuai keprihatinan publik. PT Gudang Garam selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan rock terbesar dan tertua di Indonesia. Kabar ini mengejutkan karena perusahaan rock biasanya dianggap cukup stabil dibandingkan sektor lain. Belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen terkait jumlah pasti pekerja yang terdampak maupun alasan detail dari langkah efisiensi tersebut. Kalau menurut kalian apa sih penyebab PHK massal ini terjadi, guys? Gudang Garam PHK ribuan orang. Jadi PT Gudang Garam PHK ribuan karyawan. Videonya sempat viral nih, kelihatan banget banyak pekerja sedih. Nah, ternyata alasannya lumayan berat nih. Cukai rokok naik, konsumsi turun, plus makin banyak rokok ilegal yang bikin pasar makin sepi. Tekanan ekonomi bikin perusahaan ambil keputusan buat PHK pekerjanya. Gila ya, sekelas Gudang Garam yang udah gede aja bisa sampai PHK ribuan karyawan. Ini tanda ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Ratusan karyawan PT Gudang Garam terpaksa harus di-PHK secara massal, bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena kondisi keuangan yang semakin tertekan. Hal ini disebabkan oleh kondisi penjualan yang semakin turun dari tahun ke tahun, serta kenaikan harga cukai dan pajak yang semakin menekan perusahaan. Adanya pajak untuk rakyat, tapi kenapa justru banyak yang kehilangan mata pencaharian mereka? Di balik kebijakan pasti ada wajah-wajah yang terdampak yang jarang terlihat oleh angka-angka. Bagaimana menurut kamu? Ribuan buruh terimbas PHK Gudang Garam. Said Iqbal minta solusi negara. Apakah ada hubungannya dengan maraknya rokok ilegal sekarang? Ataukah dari pihak cukainya yang terlalu ambisi menaikkan pajak-pajak cukai terus sehingga minat masyarakat untuk rokok legal itu menurun? Nah, apakah itu penyebabnya yang menjadi, ataukah karena Bapak Said Iqbal ini sering menyuarakan demo terhadap masyarakat buruh? Lagi-lagi pengangguran di Indonesia bertambah ya. Salah satu PT yang besar di Indonesia, perusahaan besar di Indonesia yang udah menaun untungnya puluhan triliun, tiba-tiba saja mengumumkan PHK massal. Benar, Gudang Garam ya. Ini bisa dibilang efek dari dinaikannya cukai atau mungkin pajak ya. Bilangnya sih pemerintah untuk mengontrol penggunaan rokok ya. Tapi nyatanya yang namanya penduduk, yang namanya masyarakat lebih memilih ke pembelian rokok ilegal.
ilegal. Jadinya ini akan berimbas kepada perusahaan-perusahaan besar. Ya otomatis ya bisa kita lihat neraca keuntungan daripada gudang garam yang awalnya di angka 2019 tuh mencapai 10 T-an ya. Di 2024 bahkan nggak sampai 1 T. Nah gimana nggak nungsep tuh? Ya mau nggak mau, salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia yakni Temanggung yang tadinya langganan dibeli sama gudang garam juga kena imbasnya. Nih, imbasnya tuh ke sini, ada efek kupu-kupu. Ya aduh, gimana ini? Yang akhirnya pada pertengahan 2025 ini, gudang garam mengumumkan adanya PHK besar-besaran. Aduh, nih makin banyak pengangguran bro ya. Mungkin afiliat akan makin banyak saingan. Coba komen-komen gimana. Baru-baru ini ada video viral dari perusahaan gudang garam yang melakukan PHK massal kepada karyawannya sendiri, padahal labanya masih 1 triliun tuh pas tahun 2024. Kok bisa ngelakuin PHK massal padahal labanya masih 1 triliun? Nah ternyata sebenarnya walaupun dapet 1 triliun net income-nya, tapi itu merupakan penghasilan terendah dalam waktu 10 tahun terakhir nih. Kalau dibandingin dari tahun 2023, mereka tuh dapetin 5 triliunan. Ya bayangin aja, dari 5 triliun drop ke 1 triliun. Berasa banget sih. Nah pertanyaannya kan sebenarnya kenapa bisa turun kayak gitu? Sebenarnya ini gara-gara tidak lain tidak bukan karena pita cukai yang naik terus ya. Dan juga intinya dari PPN dan pajak rokok. Terlebih lagi daya beli lesu dan juga ada rokok ilegal. Jadi ini kayak domino efek dari semuanya. Jadi wajar aja kalau misalnya net income-nya tergerus drastis nih. Tapi ini mungkin akan menjadi awal dari industri rokok yang melakukan PHK massal. Jadi kemungkinan nanti akan ada perusahaan-perusahaan lain yang sejenis di industri rokok yang akan melakukan PHK massal. Kayak gudang garam juga. Buat karyawan gudang garam ataupun industri rokok lain yang terkena PHK, semoga bisa mendapatkan pekerjaan baru ya. Nah tapi kalau misalnya kalian sebagai owner dari gudang garam, kalian akan ngelakuin apa sih? Dan juga kalau misalnya kalian dari sisi pemerintah, kalian akan ngelakuin apa supaya gak terjadi PHK massal yang beruntun yang akan menjadi domino efek nih? Coba deh terus di kolom komentar. Ramai di berita mengenai PHK PT Gudang Garam yang terjadi, yang membuat heran kok perusahaan besar seperti itu bisa terjadi kemunduran yang sangat tinggi sehingga terjadinya PHK. Kebetulan saya di Gudang Garam pernah bekerja cukup lama dan sampai akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Karena adanya program pensiun dini bisa terjadi PHK seperti itu ya, memang karena faktor konsumen saat ini mencari rokok-rokok yang harganya murah. Pada saat pajak cukai rokok terus dinaikkan sehingga harga jual pun semakin tinggi, namun konsumen secara kemampuan daya belinya rendah sehingga banyak beralih ke rokok-rokok yang non cukai atau rokok ilegal. Nah, PT Gudang Garam ini yang saya dulu pelajari adalah tidak mau mengeluarkan rokok murah seperti produk-produk lain dari Jarum ataupun dari Sampurna. Karena memang berpikiran bahwa rokok Gudang Garam harus rokok yang eksklusif, yang memang berkelas dan kualitasnya bagus, sehingga tidak bisa mengeluarkan rokok-rokok murah seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Itu menjadi sebuah bom waktu sehingga pada akhirnya penjualannya pun merosot, ambruk, dan ya terjadilah PHK besar-besaran. Berbagai macam faktor sih. Yang pertama, pajak sangat berpengaruh. Yang kedua adalah memang manajemen di perusahaan pun sudah tidak sehat. Di dalamnya ya banyak sekali SDM yang memang dipilih bukan berdasarkan kinerja tapi berdasarkan kedekatan. Jadi sudah tidak sehat sih. Jadi banyak hal yang memang menjadi penyebab kemunduran di Gudang Garam itu sendiri. Bro, lo sempat lihat nggak tuh video viral soal pabrik rokok di Tuban? Banyak yang bilang itu PHK massal dari Gudang Garam, tapi ternyata itu misleading cuy. HRD dari PT Merdeka Nusantara, mitra Gudang Garam,
langsung klarifikasi, nggak ada PHK massal. Mereka juga kaget banget video itu bisa ramai dan bikin asumsi liar. Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal, bilang mereka bakal cek dulu kebenarannya. Tapi kalau beneran ada PHK, bisa jadi karena daya beli masyarakat lagi drop, jadi produksi rokok ikutan turun. FYI, laba gudang garam emang lagi anjlok, turun sampai 87% di semester 1 2025. Jadi wajar sih kalau publik mulai panik. Intinya, jangan langsung percaya video viral. Cross check dulu bro, jangan sampai kita ikut nyebarin info yang belum tentu valid. Teman-teman, akhir-akhir ini ramai banget beredar video yang katanya menunjukkan ada PHK massal di PT Gudang Garam. Dan kalian pasti kaget denger ini. Nah, setelah dicek langsung, pihak manajemen Gudang Garam Tuban sudah memastikan kalau itu tidak benar, alias hoax. Mereka mengonfirmasi karyawan di pabrik Tuban masih bekerja normal, tidak ada PHK massal seperti yang sedang tren di media sosial. Jadi, jangan gampang percaya dulu sebelum ada informasi resmi ya. Tetap bijak dalam menerima informasi, selalu cek sumber yang jelas. Nih buktinya bisa dibaca sendiri di berita ya nanti.